warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afila Derin Makia dengan NIM 200600511011100 dari kelas F Praktikum Pemrograman Mobile. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang ada 6 proyek, yaitu yang pertama pendahuluan atau struktur dasar Flutter, yang kedua ada login dan juga aplikasi sederhana untuk menampilkan NIM nama dan juga gambar. Yang ketiga ada list view, yang keempat ada navigation and routes, yang keenam ada navigasi bottom, yang kelima ada app life cycle. Nah, yang pertama di sini untuk pendahuluan saya sudah membuat laporannya. Sebelumnya Flutter merupakan sebuah framework yang open source di mana Flutter ini digunakan untuk membuat sebuah user interface atau UI untuk aplikasi iOS dan Android. Nah, Flutter ini memiliki komponen penting yang bernama Software Development Kit atau SDK, serta framework user interface. Nah, di sini ada juga kelebihan dan kekurangan Flutter. Contohnya, kelebihan Flutter yaitu mudah dipelajari, responsif, dan juga tersedia berbagai macam fitur. Kekurangannya ada library-nya masih terbatas dan aplikasi yang dihasilkan memiliki ukuran file yang lebih besar. Nah, mungkin saja itu sekilas pendahuluan tentang apa itu Flutter. Selanjutnya yaitu pembahasan proyek 1 Flutter, ada struktur Flutter. Nah, di sini langsung saja saya contohkan, di sini saya juga sudah membuat dan membuka proyeknya. Nah, di struktur Flutter di sini ada berbagai macam folder. Sebagai contoh ada folder Android. Nah, folder Android ini dia berisi tentang source code Android. Ada folder iOS, dia berisi tentang source code iOS. Ada folder lib. Nah, folder lib ini berisi source code tentang Dart. Jadi ketika kita ingin membuat file .dart akan dibuat di lib ini. Lalu ada juga source code. Ada juga folder test. Dia berisi source code tentang testing aplikasi. Lalu ada git ignore, dia berisi file git untuk code. Ada metadata, berisi metadata project untuk digenerate secara otomatis. Selanjutnya ada pushpacks.yml, dia berisi versi lain yang digunakan untuk mengunci versi paket yang ada. Lalu ada juga readme.md, yaitu berisi penjelasan dari source code aplikasi yang di-develop. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan di pendahuluan. Selanjutnya di praktikum 2, yaitu membuat menu login, terus menampilkan NIM nama dan gambar, lalu di praktikum 3 list view, keempat navigation and routes, dan keenam navigation bottom, ini saya jadikan di satu folder. Nah, langsung saja di sini ada 6 file, yaitu main, login, list view, home, data 1, dan data 2. Langsung ke main.dart. Nah, main.dart ini merupakan main atau kalau di HTML atau PHP itu dia indeksnya. Nah, ini bernama kelasnya yaitu MyApp dan Stateless Widget. Nah, Stateless Widget ini merupakan kelas widget yang memiliki properti immutable atau nilainya tidak bisa diubah-ubah. Lalu di sini saya juga mengimport login.dart. Nah, lalu selanjutnya di sini ada login.dart. Nah, di sini saya juga mengimport home.dart untuk beralih ke halaman home.dart. Nah, lalu di sini ada kelas myHomepage dan dia stateful widget. Nah, stateful widget ini merupakan widget dinamis atau nilainya bisa diubah-ubah ketika pengguna menggunakan aplikasinya. Nah, di sini ada in counter sama dengan 0. Nah, lalu ada void increment counter set state counter increment. Jadi dia maksudnya untuk menambah variabel counter increment yang dibungkus set state agar merefresh screen-nya. Nah, selanjutnya di sini ada scaffold. Nah, scaffold ini digunakan untuk landasan halaman atau aplikasi dan ini merupakan widget utama. Lalu ada chat column. Nah, column ini digunakan untuk menampilkan widget secara vertikal. Lalu di sini ada juga ini context form login untuk tampilan menu form loginnya.
Baik, kita coba untuk run project-nya terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, ini kita sudah merun project-nya. Jadi, lalu di sini ada juga chat text form field. Nah, dia untuk menu di username dan passwordnya. Lalu ada juga chat context login, ini untuk button login-nya. Nah, untuk di praktikum keempat, navigation and routes, di sini saya menggunakan snack bar. Nah, snack bar ini dia digunakan untuk menampilkan, sebuah tulisan kecil di bawah ketika berpindah halaman. Nah, jadi contohnya di sini snack bar saya bertuliskan "Selamat datang". Jadi ketika di menu login di praktikum 2 ini, ketika saya mengklik button login, maka akan muncul tulisan, snack bar "Selamat datang". Nah, seperti itu. Lalu beralih ke home.dat. Nah, home.dat ini ada 3 menu, yaitu ada list view, data 1, dan data 2. Nah, yang di home.dat ini berisikan list view, dia stateful widget. Nah, di sini ada index screen sama dengan 1 yang digunakan untuk menunjukkan indeks yang mana. Lalu juga ada list screens, jadi ada list screens-nya itu, menu isi apa aja sih yang ada di home itu. Jadi ada data 1, scrolling screen, dan data 2. Nah, lalu ada juga ini sama, ada scaffold, ada app bar untuk, menuliskan judul dari halaman. Nah, ini judulnya itu Welcome UTS Akhila yang ada di atas ini. Lalu di sini kita juga untuk, body screens ini untuk memanggil isi dari home-nya. Lalu di sini saya juga menggunakan drawer. Nah, drawer itu, seperti menu yang ada di kiri, ini ada profile, ada tulisan ADM, lalu ada juga menu logout. Nah, menu logout ini ketika saya mengklik logout akan kembali ke menu login lagi. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya ada button navigation bar yang merupakan di tugas praktikum 6, yaitu di sini saya ada 3 button navigation, ada home yang berisikan list view, ada bio, dan ada about me. Nah, kita beralih ke list view. Nah, list view ini eh dia listring crewmate. Nah, dia untuk menampilkan tulisan crewmate area, crewmate study, crewmate service, dan crewmate staff. Nah, yang di bawahnya ada juga init state. Lalu ini untuk membuat tampilannya agar lebih menarik seperti mengatur warna dan juga font size-nya dan lain-lain. Lalu kita beralih ke menu bio. Nah, menu bio ini adalah di data 1, dia merupakan, tugas dari praktikum 2, yaitu menampilkan NIM, nama, dan juga 2 gambar. Nah, di sini menggunakan stateless widget. Nah, di sini ada juga column seperti yang saya jelaskan tadi, yang merupakan widget yang menampilkan secara vertikal. Lalu di sini, saya menggunakan, multiple children widget, di mana ditandai dengan properties bernama children. Nah, ini children 1 untuk, di sini untuk menampilkan hello, nama, NIM, lalu juga ada yang di bawah children widget ini untuk menampilkan, 2 gambar ini. Nah, selanjutnya yang di menu about me bertuliskan ini data 2. Nah, ini berada di data 2. Nah, mungkin kurang lebih itu saja penjelasan yang di praktikum 2, 3, 4, dan 6. Selanjutnya yang di praktikum 5 yaitu app life cycle. Baik, langsung saja di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk di app life cycle-nya. Nah, di sini, pada app life cycle-nya ini, di sini ada app bar bertuliskan, app life cycle, lalu di sini ada angka 0, terus dan elevator button-nya, di sini saya mengatur menggunakan column. Nah, di sini juga ada button plus, minus, dan reset. Nah, di sini saya menggunakan stateful widget ini. Nah, selanjutnya, di sini, pada stateful widget ini terdapat, eee
Fungsi increment, jadi dia untuk menambahkan nilai. Jadi misal ketika kita klik tombol button plus, maka dia akan menambahkan nilainya. Lalu ada fungsi decrement, dia untuk mengurangi nilainya, seperti ini. Nah, lalu untuk ada juga reset untuk mengembalikan variabelnya menjadi 0 lagi. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada eh init state. Nah, di sini ada ini state, terus di change app life cycle state, dan juga dispose. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ini state. Nah, ini state ini dia berguna untuk jika kita ingin memulai aplikasi Flutter, maka dia akan memulai state tersebut. Lalu selanjutnya ada dispose. Nah, dispose ini dia berguna untuk menghilangkan semua fungsi. Jadi ketika aplikasi sudah tidak digunakan, maka bisa menggunakan dispose. Nah, selanjutnya di sini ada di change app lifecycle state. Nah, di sini ada inactive, resume, dan detach. Nah, dan juga dia inaktif itu berfungsi ketika kita memencet tombol home, maka akan terdapat tulisan inaktif. Nah, contohnya seperti ini. Ini ketika saya sudah membuka eh, aplikasi App Lifecycle-nya, ketika saya memencet home, maka di sini ada tulisan inaktif. Jadi artinya aplikasi ini masih aktif di sini. Nah, selanjutnya ketika kita buka lagi, maka dia akan resume. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.